Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna nan asaliha. Alhamdulillah kita kembali belajar SKI. Ya, setelah kemarin anak-anak sudah mengerjakan PTS-nya melalui Google Form, sekarang kita masuk pembelajaran baru bab yang ketiga. Pada pembelajaran 1 ada tentang kisah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu merupakan orang terbaik kedua di kalangan Nabi dan Rasul. Orang yang mendapat pujian di dalam Al-Quran dan Sunnah. Termasuk salah satu Al-Khulafa Al-Rashidin. Apa itu Al-Khulafa Al-Rashidin? Yaitu orang yang arif atau bijaksana yang berada di jalan yang lurus. Kemudian Umar bin Khattab termasuk ke dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Umar bin Khattab ini merupakan orang yang mendapat keistimewaan berupa perintah Allah kepada umat Islam untuk mengikutinya ya. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan dari beliau, dari Umar bin Khattab. Nah, beliau merupakan sosok teladan yang memiliki banyak keistimewaan dari lainnya. Kemudian insyaallah hari ini kita akan mempelajari sejarah kisah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab tadi merupakan khalifah yang kedua ya, orang terbaik kedua di kalangan Nabi dan Rasul. Beliau bernama Umar bin Khattab Al-Faruq. Al-Faruq ini merupakan gelar beliau. Beliau diberi gelar Al-Faruq karena beliaulah yang menampakkan Islam di Mekah, dan karenanya Allah menampakkan secara jelas antara kekufuran dan kebatilan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sejak Umar masuk Islam kami merasa mulia ya. Nah, jadi Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq karena dia selalu menampakkan yang mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi karena beliaulah yang telah menampakkan secara jelas antara kekufuran dan kebatilan. Dan sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, sejak Umar masuk Islam kami merasa mulia. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Artinya usia Umar lebih muda 13 tahun dari Rasulullah, karena Rasulullah lahir di tahun gajah. Nah, Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi beda usia Umar dan Rasulullah bedanya 13 tahun. Kemudian Umar bin Khattab memiliki sifat pemberani. Beliau tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun. Oleh karena itu, ia digelari Al-Faruq karena beliau adalah pembeda antara kebaikan dan keburukan ya. Al-Faruq ini diberikan karena beliau merupakan pembeda antara kebaikan dan keburukan ya, karena beliau selalu menampakkan secara jelas tadi ya antara kekufuran dan kebatilan ya. Jadi beliau digelari Al-Faruq. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang keras. Nah, sebelum masuk Islam, Umar termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab mendapat hidayah dan masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah Umar masuk Islam, mendapat hidayah, Islam menjadi mulia, Islam menjadi ditakuti oleh musuh-musuhnya. Setelah beliau masuk Islam, kaum muslimin ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Inilah berkat dari doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam. Salah satu dari dua orang yang engkau cintai yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Maka yang lebih dicintai dari keduanya adalah Umar bin Khattab ya. Jadi Umar sebelum masuk Islam dia adalah orang yang sangat keras ya. Namun Allah berkehendak lain ya. Tetapi Umar bin Khattab itu tetap masih bersikap keras ya, selama dia melihat suatu keburukan ya. Tetapi bukan beliau
keras terhadap segala sesuatu ya. Jadi hanya keras terhadap apa yang dilihatnya buruk itu ya. Nah, jadi beliau ini mempunyai sifat yang pemberani. Nah, ini ya, meskipun Umar bin Khattab orangnya yang sangat keras, tegas, beliau tetap memiliki hati yang lembut. Setelah beliau masuk Islam, hati beliau menjadi lembut ya. Buktinya, beliau bersifat lemah lembut adalah ketika Umar menjadi khalifah. Beliau pernah memperhatikan wanita tua di pinggir kota Madinah. Umar bin Khattab membersihkan rumahnya, membereskan susu kambingnya, memperbaiki rumah wanita tersebut. Jadi itulah bukti bahwa Umar memiliki hati yang lembut. Adapun mengenai kualitas keimanan Umar terdapat di dalam sebuah hadis. Silakan dilihat di buku paketnya halaman 28. Oke. Dan Umar juga bisa menyampaikan dalam pidatonya, yaitu pidatonya yang ia sampaikan, saya adalah seorang pengikut sunnah Rasul, bukan seorang yang berbuat bid'ah. Ketahuilah bahwa kalian berhak menuntut saya tentang 3 hal selain kitab Allah dan sunnah Nabi. 3 hal tersebut silakan simak dalam buku paketnya halaman 29. Nah, jadi Umar hanya keras dan tegas ketika dia melihat kemungkaran ya. Maka teladan yang bisa kita ambil dari kisah Umar ini yaitu berani, kuat dan tegas dalam menyampaikan kebaikan. Jadi sebagaimana Umar bin Khattab, beliau tidak takut terhadap siapapun dalam menyampaikan kebenaran. Selama kita benar, kita tidak perlu takut menyampaikan kebenaran atau kebaikan. Jadi hari ini ada tugasnya ya. Tugasnya, anak-anak nomor 1 tuliskan nama beliau ya, nama yang tadi barusan dijelaskan. Kemudian gelarnya apa, nomor 2 ya, dan tuliskan sebabnya kenapa diberikan gelar tersebut. Kemudian nomor 3 tuliskan sifat beliau, dan nomor 4 tuliskan teladan apa yang bisa kita ambil dari kisahnya ya. Jadi ada 4 soal ya. Satu soal bernilai 25 poin ya. Jadi ada 4 soal. Kalau betul 4-4-nya, insya Allah dapat 100. Oke, anak-anak ustazah, insya Allah jawabannya singkat-singkat saja, tidak usah terlalu yang sampai berhalaman-halaman ya, karena cuman sedikit saja. Tulis nama beliau, gelar beliau, kenapa diberikan gelar tersebut, sifatnya ya. Kemudian tuliskan teladan apa yang bisa kita ambil dari kisahnya. Itu saja, insya Allah tidak nyampai 1 halaman ya, setengah halaman saja cukup. Semoga bisa dipahami. Itu aja materi hari ini. Syukran, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.